Halo Sobat Website, selamat datang di Pro dan Kontra. Oke, jadi Pro dan Kontra ini merupakan salah satu segmen di Website yang akan merepresentasikan netizen-netizen di Indonesia. Jadinya, jadi disclaimer dulu ya, apa yang kita sampaikan tergantung dari peran kita masing-masing. Oke, di sini saya berperan sebagai Miss Pro Dan saya sebagai Mr. Kontra. Jadi, apapun yang disampaikan oleh Miss Pro akan pro tentang statement yang akan nanti dikeluarkan, dan saya sebagai Mr. Kontra akan selalu kontra dengan statement yang nanti akan dikeluarkan. Oke? Jadi mungkin langsung saja statement pertama. Pro atau kontra jika mengkritik harus disertakan dengan solusi. Oke, siapa dulu nih? pro dulu lah. Oke. Kalau kita mengkritik harus menyertakan solusi. Saya sih setuju. Kalau kita mau mengkritik sesuatu, berarti kan kita udah ngerti salahnya itu di mana, masalahnya di mana. Berarti udah pasti tahu dong yang benar itu bagaimana. Jadi, kalau kita mengkritik tahu salahnya di mana, setidaknya kita bisa memberi entah solusi atau rencana yang setidaknya bisa memperbaiki masalah itulah agar jadi lebih baik. Saya sih tidak setuju. Kok bisa? Ya, soalnya kan gini deh, emang kita kan mengkritik dan solusi aja itu udah dua term yang berbeda. Kritik itu ya emang mengkritik, kita mempermasalahkan hal itu. Kalau solusi itu memberi jawaban atas masalah yang kita kritik. Itu aja udah berbeda. Jadi gini, kalau semua hal nih ya, semua kritik harus disertakan dengan solusi, itu nggak make sense. Karena itu ya nggak masuk apa ya? Itu nggak make sense. Itu nggak make sense kalau kita semua kritik kita harus disertakan solusi. Karena emang orang yang tidak tahu apa solusinya itu tidak boleh bersuara, tidak boleh memberikan masukan, tidak boleh memberikan kritik. Menurut saya sih sah-sah aja ya, tetap memberi solusi. Kan setidaknya kita bisa membantu meringankan dia yang punya masalah. Misalkan kita ada di posisi mereka, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi misalkan kita tahu kalau bentuk roda itu kan lingkaran, nggak mungkin kotak. Kan ada alasannya sendiri kenapa ban itu atau roda bisa berbentuk lingkaran seperti itu. Enggak sih, enggak, itu masih tidak masuk akal. Apalagi itu masih tidak masuk akal. Misalkan lagi setidaknya ada masakan, kita jangan bilang langsung nggak enak, setidaknya entah kurang asin lah, terlalu gosong atau kurang matang. Itu kan mengkritik tapi bisa memberi solusi. Nanti si dianya itu juga bisa lebih baik membangun. Nah, seperti itu kan katanya iya kalau orang yang makan tahu apa bedanya kurang matang, apa bedanya kurang asin, apa bedanya kurang manis. Kalau nggak tahu, terus pas makan dia ngerasa nggak enak, dia nggak bisa mengkritik gitu. Kan semua orang bisa ngerasain dong. Masa kalau makan ini biasanya rasanya gurih loh, ini kenapa kok kurang? Saya rasa gurih aja tidak tahu apa itu rasa gurih. Masa Anda tidak tahu? Saya tidak tahu, itu kan ya kan makan, tadi kan contohnya makan, kita makan mie goreng. Katanya saya nyoba nih nggak enak, cuma saya nggak tahu nih tempatnya di mana, rasa kurang asinnya kah, kurang matangnya kah, atau kurang lama masaknya kah, kan saya kan tidak tahu di mana kesalahannya, di mana harus memberi solusinya. Memang saya tidak boleh mengkritik. Boleh, sah-sah aja, tapi kan kamu bisa merasakan kurangnya itu di mana. Berarti sah-sahkan aja, berarti boleh dong kalau tidak mengkritik, tidak memberikan solusi. Tapi tergantung kamu mengkritiknya itu bagaimana dulu. Setidaknya memberi solusi agar
orangnya itu tahu ini kenapa kok masakan ini kurang nyaman buat kamu. Ya itu kan kemampuan dia kan, dia yang buat masakan. Saya tinggal ngomong aja, ini nggak enak, ya udah dia aja yang nyari solusinya. Kenapa saya repot-repot? Kan saya tidak tahu solusinya ada di mana, di titik mana, dirasa gimana. Gak bisa gitu dong, kalau kita membantu kan lebih baik nantinya. Kan lebih baik, cuma saya tidak mau jadi lebih baik, saya mau biasa-biasa aja. Wah, Anda seperti itu ya. Contoh lain deh lagi. Gimana? Bisa apa ya? Ini kalau komentarnya bila saya gitu loh. Apa ya? Sebentar. Coba contohnya dari kamu aja deh. Gini deh. Kita langsung, tadi kan masih contoh-contoh sederhana ya. Saya suka panas kalau bahas-bahas seperti ini. Jangan nular ya, saya nanti panas juga ini. Oke. Apa tadi contoh ya? Tadi kita masih mau ngomongin masakan lah ya. Coba deh kita agak bukan dikit ngomongin ranah yang kita jarang jumpai, otomotif. Kita ngomongin motor deh. Kita punya motor kan? Punya. Saya juga ada motor. Kalau lagi mau servis, kita ada tempat servis. Terus kita mau misalnya mengkritik nih, kita kan servis kayak mirip-mirip mengkritik lah. Ini motornya tidak enak, gak tahu kenapa, kan sasa aja. Nanti sama dia di full check semuanya. Kalau seperti itu beda kasus ya bos ya. Kok bisa beda kasus? Itu bukan ranahnya kita. Memang sih kita itu boleh-boleh aja mengkritik ngasih solusi, tapi sesuai kapasitas diri juga. Nggak semuanya emang bisa dikasih solusi, tapi lebih baik mungkin membantu memberikan solusi. Kalau misalkan kamu pergi ke tukang montir nih, tapi kamu nggak punya keahlian di bidang itu, ya otomatis kita memang nggak bisa ngasih solusi. Berarti emang bukan kapasitas kita. Iya, berarti kan kalau bukan kapasitas kan emang tadi kan saya udah ngomong yang masakan. Kan tidak harus saya memberikan masakan ngasih tahu celah ini kurangnya di mana di masakan tadi. Karena saya tidak tahu, berarti nggak apa-apa dong. Sama kayak di servis motor, kita mengkritik motor kita ini kurangnya gini kan berarti tidak masalah dong. Tapi kalau misal dalam hal lain ya, seorang guru dia memberi tugas pada muridnya, misal suruh gambar deh, warnanya itu nggak sesuai, gurunya mengkritik dong pastinya. Nah di situ kan guru bisa memberi solusi. Apa guru mau diam aja muridnya melakukan kesalahan di tugasnya itu? Ya itu kan beda kasus. Kan emang gurunya paham, kan dia bikin soal, masa aja dia nggak tahu? Nah maka dari itu kan kalau pergi ke montir kita nggak paham otomotif. Nah iya, berarti kan otomatis kita tidak harus memberikan solusi kalau kita mau mengkritik. Tapi di masalah yang guru tadi Kan kita gurunya, tetap harus memberi dong. kan gurunya emang paham. Apa emang muridnya harus cari sendiri gitu? Oke deh, contoh terakhir ya. Contoh terakhir kita langsung ke politik deh, ke pemerintahan. Kan itu emang kita sebenarnya dari tadi itu mengkerucut mau ke pemerintahan. Saya kontra, saya tetap tidak mau memberikan, saya mengkritik tapi tidak memberikan solusi pada pemerintah. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya tidak terlalu paham apa itu politik. Saya tidak tahu menahu selak beluknya. Cuma saya saat ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, yang saya rasa tidak sesuai, apakah saya tidak boleh mengkritik? Tentu boleh dong, boleh mengkritik kan? Boleh. Tapi saya boleh. tidak bisa memberikan solusi karena itu bukan ranah saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Menurut saya sih tetap ya, boleh-boleh aja kita ngasih kritik, tapi setidaknya tetap memberikan solusi. Kenapa? Karena menurut saya sendiri, kalau misal kita ngasih solusi, itu biar kita nggak terlalu buta politik loh. Bagaimana
pemerintah itu menjalankan politik itu sendiri, biar nggak terlalu apa ya maksudnya sebentar dong. Oh iya, lanjut. Tetap memberikan solusi meskipun bukan ranah kita, tetap memberikan kritik beserta solusi agar nggak terlalu buta sama politik, juga mengerti maunya pemerintah itu apa, mengapa ngasih mengapa memberi kebijakan tersebut, apa langkah yang akan diambil ke depannya, seperti itu. Tapi kan itu bukan ranah kita. Maksudnya kan kita tidak paham betul untuk memberi solusi. Nah, maka dari itu kan kalau emang mau memberikan solusi itu harus paham. Tapi bukan niatnya sebenarnya sih ya, tujuannya itu baik gitu loh. Biar kita mengerti pengennya pemerintah itu seperti apa, kayak gitu. Ya, tapi saya Tetap kontra. Menurut saya sih tetap ya harus memberikan solusi kalau mau mengkritik itu. oke deh. Itu aja. Udah ya? Udah cukup. Jadi sekian masih ya. tetap tidak pindah kubu nih ke kontra? Tidak Ya? dong, masih tetap pro. Saya tetap kontra. Jadi kita conclusionnya aja deh. Maksudnya apa yang bisa kamu simpulkan dan apa yang bisa saya simpulkan dari representasi netizen tentang pro dan kontra, tentang memberikan kritik tapi tidak dengan harus memberikan solusi. Saya dulu atau kamu dulu? Boleh. Oke. Kalau dari saya dulu, jadi conclusionnya itu ya, sama-sama benar sih, pro atau kontra, cuma tergantung dari gimana kitanya. Ada keuntungan di sisi pro, ada keuntungan di sisi kontra. Keuntungannya yang pertama, kalau di sisi pro itu dia memberikan solusi kan. Dengan begitu, dengan memaksa dia terus-menerus untuk memberikan solusi, maka memaksa dia untuk belajar tentang politik, tentang suatu hal yang akan dia kritisi. Ya. Maka dia akan setidaknya melakukan research lah, melakukan cross check tentang masalah yang dihadapi. Misal kalau politik ya dia cross check dengan kebijakan ini, kenapa begini, salahnya di mana. Jadi dia masih bisa research lah. Itu keuntungannya. Cuma kalau yang di kontra sendiri, keuntungannya sih dia nggak istilahnya, nggak terlalu banyak mikir lah. Iya, nggak terlalu Yang penting mikir. apa yang ingin dia sampaikan. Yang ingin disampaikan. Apakah itu salah? Enggak. Mungkin salah kalau dia asal nyetuk aja, misalnya jualan sepi di pasar. Wah, ini salah pemerintah nih. Padahal mungkin aja itu bukan salah pemerintah kalau di cross check lagi. Kalau dia mau cross check, ternyata itu salahnya dia sendiri, tidak memarketingkan gitu. Ada lagi? Ada plus minusnya juga sih segala sesuatunya itu. Benar. Siapanya sih? Bentar dong. Kalau yang pro menyertakan solusi yang benar, dia bisa menggali lebih dalam lagi, lebih memahami masalah apa sih sebenarnya yang dia kritisi itu. Kalau dari yang kontra sendiri, gimana ya ngomongnya ya? Kalau dari kontra sendiri ya, kekurangannya itu dia itu nggak mau tahu, tapi pengen gitu loh, komentarnya itu, kritikannya tetap diterima. Maksudnya seperti itu. Ya istilahnya mungkin maunya cepat terima jadilah. Iya. Dia kritik selesai gitu kan. Dia itu nggak ada rencana solusinya gitu loh, untuk memperbaiki apa yang salah, apa yang dia kritisi sebenarnya. Tapi apakah itu salah? Enggak. Tidak salah. Balik ke pribadi masing-masing gimana menyikapinya. Kecuali kalau emang udah emang udah mikirin solusi tapi sepertinya tidak menemukan celah untuk jalan keluarnya, gimana ya solusinya. Misal dalam politik itu kan terlalu berat ya untuk masyarakat awam. Cuma dia tahu nih, dia emang udah cross check, oh ini salah kebijakannya nih. Cuma apa ya solusinya?
nggak tahu kan. Iya, karena So- juga bukan kapasitas. Iya, bukan kita kapasitas sebagai juga, orang maksudnya. biasa. Dia emang nggak tahu banget nih, cuma dia tahu nih kalau itu emang salah pemerintah. Apakah dia antas dia tidak memberikan kritik, kan Ya. malah nggak baik kan kalau dia malah memendam sendiri. Mendam apa yang ingin disampaikan. Justru gitu ya. dikritiki aja, Mm-mm. walaupun tanpa solusi. Jadi ya Intinya kedua hal itu bagus-bagus saja. ada plus minusnya, Minusnya. tergantung kalian Heeh. mau seperti apa. Oke, dan selamat. Oke, sampai jumpa. Di episode selanjutnya, pro dan kontra. Bye bye. Dah.